Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Pertama dengan NIM 230150011 dari kelas PJKR A angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Konsep dasar disiplin. Disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu ciri-ciri atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Disiplin ada hubungan dengan sikap rasa penuh tanggung jawab karena atlet yang disiplin cenderung untuk menempati. Atlet dan pelaku olahraga akan berusaha untuk tidak mengingkari dan berusaha untuk mematuhi rasa tanggung jawab untuk memenuhi nilai-nilai tersebut akan berkembang menjadi sikap berdampak panjang terhadap kehidupan sehari-hari. Disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa sejak lahir, tapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan. Meskipun sifat-sifat kepribadian yang dibawa sejak lahir juga akan ikut menentukan perlu upaya dan menanamkan disiplin sedini mungkin terhadap siswa atau atlet. Klasifikasi disiplin. A. Disiplin diri. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semua. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau self-discipline. Meskipun tidak ada yang memerintah dengan memberi sanksi dan diawasi, bahkan akhir juga akan mematuhi nilai-nilai yang diketahuinya. Ini yang dinamakan disiplin diri atau self-discipline. Jadi, atlet yang memiliki disiplin dari sudah memiliki kesadaran untuk berlatih sendiri untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga kondisi fisik dan kesegaran jasmaninya. B. Disiplin semua. Berbeda dengan disiplin diri, disiplin semua adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksa karena takut hukuman atau sanksi karena pemerintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas yang hanya karena terpaksa takut dihukum karena diperintah dan tanpa disertai kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semua. Disiplin semua adalah sikap atlet yang tepat, selalu patuh dan menurut perintah, tetapi tidak disertai kesadaran psikologis dan tidak disertai kesadaran. Mekanisme yang menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peran penting dalam kaitannya dengan kebersihan atlet, baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Penanaman disiplin pada dasar merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang didasarkan dan pemahaman yang kesadaran rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Ellis 1956 membedakan antara disiplin yang ditanamkan dengan pengawasan ketat, paksaan, dan hukuman. Unsur konvergen. Self-control disiplin adalah disiplin yang ditumbuh karena kesadaran dan penguasaan diri terhadap kemungkinan tindakan menyeleweng pada diri sendiri. Sedangkan under constraint discipline merupakan disiplin yang muncul karena pengawasan ketat, paksa, dan hukuman. Ketentuan dan peraturan yang pada akhirnya sesudah memiliki pemahaman dan kesadaran tersebut akan patuh pada norma-norma. Konsep dasar kerjasama atau disebut competition adalah jalan saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Lukas 1985. Kebalikannya bersama dengan pertentangan. Pada umumnya kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama di antara dua pihak yang bertentangan dinamakan antagonic cooperation. Dan jenis kerja. Persyaratan kerjasama. Kerjasama harus disadari oleh kepentingan yang sama. Kerjasama harus disadari oleh prinsip keadilan. Kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami. Kerjasama akan berbentuk apabila semua orang memiliki tujuan yang serupa. Kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompok jika diperlukan.
Kerjasama akan terbangun jika dilandasi prinsip saling melayani. Kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari setiap orang dalam kelompok. Penghargaan memainkan peran penting dalam proses kerjasama. Kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang misalnya kerjasama produsen dan konsumen. Dua kerjasama tak setara. Kerjasama tidak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi namun kedua pihak saling membutuhkan. Kerjasama ditinjau dari proses kerja. Kerjasama koaksi atau komponen luar adalah jenis kerjasama terdapat dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. Dua, kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer atau supplementary labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama namun terdapat dilakukan sendiri. Kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama diferensiasi adalah differentiated labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap orang. Kerjasama berdasarkan ruang lingkup. Kerjasama internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan, misalnya internal dalam suatu perkumpulan olahraga yang struktur terdiri dari ketua, sekretaris. Dua, kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Tahap-tahap kerjasama: menyendiri, bekerja sendiri, mengamati dan mengenal lingkungan, merasa tertarik dan mengandalkan penyelesaian diri, terbuka untuk memberi dan menerima. Rangkuman: kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk meraih kepentingan bersama dan tujuan bersama. Jenis kerjasama: 1. Kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, dibedakan menjadi kerjasama setara dan tidak setara. 2. Kerjasama ditinjau dari proses kerjanya, dibedakan menjadi kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan kerjasama diferensiasi. 3. Kerjasama berdasarkan ruang lingkup, dibedakan menjadi kerjasama internal dan eksternal. Ya, itulah dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.